Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat apa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kita pakai sebesar-besarnya untuk terus bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman dan Nabi abadah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sudah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perintahnya terjadi pada tahun kedua Hijriyah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga sampai dengan saat ini. Nah, karenanya perintah Allah Subhanahu wa taala ini termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bisa dekat kepada Allah, agar kalian bisa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Dan puasa kita bukan hanya sekedar 1-2 hari, tapi Allah perintahkan kepada kita melaksanakan ibadah puasa ini 1 bulan penuh lamanya. Kenapa Allah perintahkan kepada kita 1 bulan penuh lamanya? Karena memang Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk terus menikmati karunia-Nya selama 11 bulan. Agar orang tidak terlalu jauh memikirkan masalah hal keduniaan, lebih kepada urusan perut, lebih kepada urusan passion, dan seterusnya. Tapi bagaimana Allah memberikan sebuah jalan kepada kita, sisipkan waktumu untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Cukup dengan 1 bulan. Karenanya kita melaksanakan puasa itu kita diawali dengan sebuah niat. Niat yang kita laksanakan dengan kita lakukan itu pada saat di malam hari. Apa yang kita lakukan dengan niat kita? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang kita lakukan dengan niat. Atau di dalam bahasa qalbu kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya besok melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh lamanya. Atau setiap hari kita lakukan, kita terus berganti-ganti doa, kita berganti-ganti niat kita lakukan setiap malam itu dalam rangka menguatkan posisi kita bahwa kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa itu asal katanya adalah Ramadan. Kenapa kemudian ditambahkan dengan kata dengan alif dan nun? Ramadan itu ra mim dad, itu adalah sebuah kata yang mengandung makna membakar. Apa yang dibakar dalam hal ini? Yang dibakar adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Siapa yang tidak memiliki dosa? Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Kita sudah dijustifikasi oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun.
setiap Bani Adam, anak cucu Adam itu punya salah, punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Karena kita punya dosa di hadapan Allah dan di hadapan sama manusia, sebaik-baik orang yang memiliki dosa dan kesalahan di hadapan Allah maupun kepada sama manusia, mereka kembali kepada Allah. Tabayatubu taubatan. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan taubat. Karena kita punya lahan salah di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka kita ganti semua kesalahan itu dengan perbuatan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Semua keburukan-keburukan kita ikuti dengan berbagai macam kebaikan. Makanya ketika Allah perintahkan kepada kita salat, jangan tinggalkan salat. Puasa, Allah perintahkan kepada kita, jangan tinggalkan puasa. Baca Quran yang menjadi syafaat buat kita, jangan kau tinggalkan. Kemudian berbuat ibadah yang orientasinya dalam rangka kita dekat kepada Allah. Semuanya itu tidak lain adalah upaya kita untuk membersihkan semua badan kita daripada berbagai macam dosa dan kesalahan kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan puasa ini. Karena pada saatnya nanti kita akan mendapati satu malam yang sangat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa karena iman dan ihtisaban. Yaitu mereka melaksanakan ibadah puasa karena penuh dengan perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kita miliki adalah sebagai penguat kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan puasa kita akan diterima karena sebab kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berpuasa. Ihtisaban, kita penuh dengan perhitungan, kita menghitung betul apakah yang kita lakukan ini betul-betul Allah terima atau tidak kepada kita. Nah, kalau kita yakin bahwa puasa kita diterima, artinya kita melaksanakan ibadah puasa semenjak terbit matahari sampai dengan terbenamnya. Kita lakukan sebaik-baiknya ibadah puasa yang tidak ada pelanggaran apapun di dalamnya. Termasuk pelanggaran kita terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga saja ibadah yang kita lakukan saat ini dengan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita kayaumin waladathu ummuh, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan rasa syukur dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nurdin M, Kepala LPP RI Bogor, beserta karyawan dan karyawati dan Dharma Wanita Persatuan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga waktu berbuka ini membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.